Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawazul Afan dengan NIM 2205 dari kelas TIB 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap band. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO atau IEC 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System ISMS. Yang kedua ada TIA, Telecommunication Industry Association. TIA merupakan organisasi yang bergerak sama dengan Electronical Industry Association. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Contoh standarisasi TIA atau EIA yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Yang keempat ada IEEE. IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu IEEE 802.3 yang digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN, IEEE 802.11.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN Wi-Fi. Yang ketiga ada IEEE 802.16 digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN WiMAX. Yang keempat ada ITU, International Telecommunication Union atau ITU, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurunkan ITU-R atau International Telecommunication Union Radio Communication sektor untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Yang kelima ada IETF, Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. OSI Layer. OSI Layer adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Pada sistem komunikasi tersebut menggunakan protokol standar TCP, sedangkan untuk sistem alamat menggunakan IP yang terhubung oleh TCP. TCP atau IP merupakan model jaringan yang diusulkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Model ini dibuat oleh lembaga bernama DARPA pada tahun 70-80-an. Model ini disebut TCP atau IP karena merupakan protokol utama dalam model ini yang diterapkan dalam jaringan bernama ARPANET. Namun, saat itu telah menjadi protokol standar jaringan yang lebih umum disebut Internet. Protokol jaringan. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komponen. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Persamaan model OSI dan TCP atau IP layer. Keduanya memiliki layer atau lapisan. Sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Memiliki transport dan network layer yang sama. Asumsi dasar keduanya adalah penggunaan teknologi packet switching. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Perbedaan model OSI dan TCP/IP layer. TCP/IP menggunakan presentation dan secession layers ke dalam application layer. TCP/IP menggunakan OSI data, link, dan physical layer ke dalam network access layer. TCP/IP protokol adalah standar dalam pengembangan internet.
Jenis protokol jaringan, TCP/IP. TCP/IP, Transmission Control Protocol, TCP, dan Internet Protocol IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengukur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain. Di dalam jaringan internet, TCP cocok digunakan untuk koneksi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti Telnet 23, HTTP 80, FTP 21, dan SSH 22. User Datagram Protocol (UDP). UDP adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable. Tanpa adanya koneksi antar host di dalam sesuatu jaringan, UDP untuk koneksi yang tidak terlalu kritis seperti transmisi audio atau video, VoIP, dan audio atau video streaming, UDP kurang baik untuk pengiriman paket berukuran besar karena mengakibatkan banyak paket loss. OSI layer VS versus TCP/IP. OSI terdiri dari 7 layer, secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu upper layer, application layer, dan lower layer, data transport layer. Sedangkan metode TCP/IP memiliki 4 layer untuk menyesuaikan mode layer-layer pada mode SI. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada gambar yang berikut ini. 7 lapisan dalam konsep OSI layer. Fungsi layer. Yang pertama, application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Yang kedua, application layer. Untuk mentransaksikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan, protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak workstation dalam Windows NT dan juga network shell, semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Yang ketiga, session layer. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan lebih baik. Yang keempat, transport layer. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima, ada network layer. Petugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antar dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikan dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keenam, data link. Merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang ketujuh, ada physical. Bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya termasuk kabel dan tombol-tombol. Bit stream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. 4 lapisan dalam konsep TCP/IP. Yang pertama ada application to allow access to network resources, transport to provide reliable process to process message delivery and error delivery. Yang ketiga ada internet to move packets from source to destination, to provide internet working. Yang keempat ada network interface responsible for the transmission for the between two devices on the same network. Transport layer berfungsi untuk membuat komunikasi antar host, menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju tujuan dengan membuat koneksi logikal. Pada layer ini menangani masalah reliability flow control dan error connection. Pada layer ini terdapat dua tipe pengiriman TCP dan UDP. Application layer berfungsi untuk menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Layer ini menanggung high per level protokol, representasi data, proses encoding, dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara aplikasi jaringan. Internet layer berfungsi untuk melakukan routing dan pembuatan paket IP menggunakan teknik enkapsulasi. Layer ini akan memilih route terbaik yang akan dilewati paket data
dalam jaringan, serta melakukan paket switching untuk mendukung tugas tersebut. Yang keempat ada Network Access Layer, berfungsi untuk meletakkan frame-frame data yang akan dikirim ke media jaringan, menjadi perantara dengan LAN card, mengubah unit data menjadi frame, mengkonversi frame tersebut menjadi arus listrik untuk kemudian dikirimkan melalui medium transmisi, mendefinisikan MAC address, dan melakukan error checking pada frame yang diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.